berupaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan nonverbal yang sedang dikomunikasikan. Yang kedua, ada menunjukkan penerimaan. Menerima tidak berarti menyetujui. Menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau tidak setuju. Yang ketiga, ada menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai klien. 4. Ada yang namanya mengulang. Maksud mengulang adalah teknik mengulang kembali ucapan klien dengan bahasa perawat. Baiklah, saya akan mempraktikkan bagaimana teknik mendengarkan dengan penuh perhatian. Check it out. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Perawat Febri. Hari ini saya perawat yang bertugas di ruangan mawar dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Bagaimana, Bu, keadaannya, Bu? Baik, suster. Apakah semangat bernyanyi? Saya memikirkan sesuatu, suster. Ibu memikirkan apa? Ibu bisa menceritakan kepada saya? Saya merasa tidak berguna di keluarga saya, suster. Kok bisa seperti itu, Ibu? Yang kelima itu adalah klarifikasi atau clarification. Teknik ini dilakukan jika perawat ingin memperjelas maksud ungkapan klien. Yang keenam itu adalah memfokuskan atau focusing. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti oleh perawat maupun klien. 7. Itu adalah merefleksikan atau feedback atau umpan balik. Seorang perawat itu harus mampu memberikan umpan balik kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatannya. Ke-8 itu adalah memberikan informasi atau informasi. Memberikan informasi ini adalah merupakan teknik yang paling penting atau teknik yang digunakan dalam rangka menyampaikan informasi yang penting melalui pendidikan kesehatan. Bu, bagaimana keadaan Ibu sekarang? Rasanya kurang enak perasaan saya, suster. Kenapa, Bu? Nah, saya makan obat kok makin nggak berhenti demamnya, nggak turun demamnya. Karena saya sudah makan obat. Gimana itu, suster? Baiklah, Bu, apakah dokter tidak ada kasih tahu kepada Ibu? Ada, suster. Suruh makan obat. Baiklah, Bu, nanti saya akan menjelaskan kenapa suhu tubuh Ibu tidak turun-menurun, malah makin meningkat. Baiklah, di sini disebabkan oleh ada proses infeksi atau dehidrasi dalam tubuh Ibu. Makanya Ibu selalu minum air putih dan selalu minum obat secara rutin dan tidak boleh melewati waktu yang sudah ditentukan oleh dokter. Yang kesembilan, diam atau silence. Diam memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisasi pikirannya. Yang ke-10, mengidentifikasi tema atau theme identification, di mana identifikasi tema adalah menyimpulkan ide pokok atau utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Yang ke-11, memberikan penghargaan atau reward. Menunjukkan perubahan yang terjadi pada klien adalah upaya untuk menghargai klien. Yang ke-12, menawarkan diri. Klien mungkin belum siap untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, tidak mampu untuk membuat dirinya dimengerti. Di saat seperti ini, perawat menawarkan dirinya untuk pasien tersebut. Saya perhatikan adik tampak lebih segar dan sehat. Selamat ya, semoga adik segera sembuh. Pertama itu ada memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Memberi kesempatan pada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Kedua itu ialah menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Hal ini merupakan teknik mendengarkan yang aktif, yaitu perawat menganjurkan atau mengarahkan pasien untuk terus bercerita. Refleksi. Refleksi menganjurkan klien untuk mengemukakan serta menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Yang keempat ada humor. Humor yang dimaksud adalah humor yang efektif. Humor ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi. Selamat pagi, Ibu.
Di sini saya perawat Alfi Maldova Tarigan akan bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 9. Nah, sebelum itu apakah Ibu benar dengan Ibu bernama Maria? Baiklah kalau begitu Bu, semalam Ibu sudah saya berikan obat yang dianjurkan dokter untuk Ibu konsumsi. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya, bagaimanakah perasaan Ibu? Apakah sudah ada perkembangannya? Iya, suster, saya sudah merasa mendingan. Tapi saya ada keluhan, suster. Ibu ada keluhan? Keluhan Ibu seperti apa? Apakah Ibu bisa menceritakannya kepada saya? Suster, saya sering merasa lelah dan pengen istirahat terus begitu, suster. Itu efek dari obat yang saya makan semalam, suster. Sesuai dengan resep yang diberikan dokter kepada Ibu, memang obat itu berpengaruh dan memiliki efek samping yang seperti itu ya Ibu ya. Ibu akan merasa seperti lelah, tapi yang paling penting Ibu harus lebih banyak beristirahat, makan teratur, dan agar kesembuhan Ibu semakin meningkat ya Ibu ya. Jadi kalau begitu Ibu, nanti kalau Ibu butuh sesuatu, panggil saja saya di ruang perawat dengan menekan tombol yang ada di sampingnya Ibu ya. Saya permisi dulu sebentar ya Ibu. Terima kasih.